Oke, untuk latihan kita masih menggunakan tabel yang sama seperti contoh di sheet yang satu tadi. Oke, nanti file-file ini akan kami share di LMS, so bisa langsung di-download. Itulah kenapa kita gunakan Excel supaya bisa dipraktekkan dengan lebih mudah. Oke, kita punya 14 record, di mana record ini berisi kombinasi sejumlah item dari warung sayur yang mungkin untuk memudahkan pemetaannya, saya singkat penamaannya menjadi seperti ini. Jadi untuk nama-nama sayuran saya saya singkat menjadi cukup 2 karakter saja. Jadi green peppers, corn, asparagus, squash, tomato, dan beans. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita petakan daftar belanja ini ke dalam bentuk binary representation. Jadi konsepnya cukup mudah. Jadi misalnya transaksi yang pertama itu brokoli, green peppers, dan corn. Oh ya, sebelumnya semua item yang ada dalam himpunan ini kita tulis secara berurutan dalam tabel, kemudian kita asumsikan masing-masing item itu satu field sendiri. So, kembali lagi ke sini, transaksi yang pertama itu brokoli, green pepper, dan corn, maka transaksi yang pertama kita berikan angka 1 untuk item yang tersedia di belanjaan. Jadi yang pertama adalah brokoli, green peppers, dan corn. 1, 1, 1. Ada 3 item di sini. Yang lainnya kosong semuanya. Asparagus tidak ada, squash tidak ada, tomato tidak ada, demikian juga dengan bean. Kemudian yang kedua, asparagus, squash, dan corn sama. Asparagus, squash, dan corn. Ya. Jadi setiap item barang yang ada kita tandai dengan 1. Setiap item barang yang tidak ada dalam daftar belanjaan kita tandai dengan 0. Demikian terus semuanya sampai mungkin yang ke-14 ini ada corn, green peppers, tomatoes, beans, dan brokoli. Oke. Nah, dari pemetaan tabel tadi kita bisa jumlahkan total seluruh item barang yang terjual dalam 14 record itu. So, kita dapatkan sum-nya untuk brokoli ada 5, 14 rekor penjualan, brokoli terjual 5, kemudian green peppers 5, dan seterusnya. Sekilas dapat kita perhatikan bahwa item barang paling laris ada pada beans, yakni 10 item. Oke, jadi peta item set yang terjual sudah tidak lagi menggunakan penamaan seperti ini, tetapi sudah kita convert menjadi binary. Nah, selanjutnya kita tentukan P-nya. Jadi misalnya kita hanya akan fokus pada item barang yang frekuensi jualnya minimalnya adalah 3. Kalau kita lihat, sepertinya semua item set ini masuk dalam minimal syarat yang ditentukan, yakni 3. Mengapa demikian? Nah, seperti yang kita lihat, jadi untuk item set K sama dengan 1, semua item menunjukkan bahwa terjual lebih dari 3. Sehingga brokoli, green peppers, corn, asparagus, squash, tomato, dan bean semuanya masuk ke dalam kategori langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan untuk K sama dengan 2 untuk item set yang berpasangan. Nah, item set untuk K sama dengan 2 terbentuk dari tabel yang sudah kita dapatkan di sini. Kebetulan tidak ada perubahan dari tabel asal, tapi seandainya saja P-nya itu tidak 3, mungkin P-nya adalah 7, maka
tabel untuk K sama dengan 1 yang terbentuk adalah item-item yang lebih besar dari P. Mungkin yang masuk hanya corn, squash, dan bean. Ya, lebih besar itu asumsinya lebih besar sama dengan. Hanya 3 saja. Nah, karena ini P-nya 3, maka masuk semuanya. Karena kebetulan semuanya jumlah transaksinya melebihi 3. Nah, kita lanjut pada tahapan yang kedua, yakni untuk K sama dengan 2. Maka kita buat K item set 2-nya adalah pasangan dari kombinasi yang ada di sini. So, berarti yang terbentuk adalah brokoli dan green peppers, brokoli dan corn, kemudian brokoli dengan asparagus, kemudian brokoli dengan squash, brokoli dengan tomato, dan terus semuanya kita petakan. Nah, inilah yang kita dapatkan untuk K sama dengan 2. Mudah kan? Oke. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke pemetaan untuk K sama dengan 2. Baik, untuk K sama dengan 2, proses pemetaannya kurang lebih sama. Jadi, kita punya sekitar 21 kombinasi di sini. Untuk yang pertama, siapkanlah tabel dengan field yang hampir sama seperti datasetnya, namun hanya fokus pada field-field yang ada di dalam himpunan ini saja. Misalnya, brokoli dan green, maka transaksi brokoli, green, kemudian brokoli dan green. Nah, konsepnya cukup mudah. Data untuk brokoli dan green bisa Anda dapatkan di ini, di peta yang pertama ini ya, K sama dengan 1. Brokoli dan green ini bisa di-copy, kemudian masukkan ke sini. Oke. Kemudian kita identifikasi pada field brokoli dan green peppers, itu konteksnya dan ya, berarti kita gunakan operasi AND. Operasi AND itu kan sama dengan operasi perkalian, sehingga yang ada item brokoli dan ada item green, maka item lengkap akan ditandai dengan angka 1. Tidak ada, maka 0. Ada salah satu pun juga 0, ya kan? Diperhatikan. Oke. Nah, jika sudah, maka kita identifikasi jumlahnya. Dari tabel ini, tabel peta untuk K sama dengan 2, untuk himpunan yang pertama, kita mendapatkan jumlah brokoli dan green peppers sebesar 4. Oke, selesai tabel yang pertama. Berikutnya brokoli dengan apa tadi ya? Dengan corn, jagung. Oke, sama transaksi brokoli, corn, brokoli, dan corn. Brokoli dan corn data diambil dari tabel awal, brokoli dan corn kita ambil, kemudian kita kenakan operasi logika AND, hasilnya seperti ini, kita jumlahkan, ada 2 dari transaksi, 14 transaksi yang menjual brokoli dan corn secara bersamaan ada 2. Kemudian yang ketiga, brokoli dengan asparagus. Sama, brokoli asparagus diambil dari data K sama dengan 1, kemudian dikenakan operasi logika AND. 1. Nah, berlaku juga untuk semua kombinasi himpunan yang sudah ada di F1. Oke, ini brokoli dan squash, brokoli dengan tomato, brokoli dengan bean. Selesai brokoli dengan, berikutnya green pepper dengan corn, green pepper dengan asparagus, green pepper dengan squash, kemudian green pepper dengan tomato, dan green pepper dengan beans. Sama, kita identifikasi, ada 3, tidak ada 1, dan seterusnya. Demikian juga dengan kombinasi-kombinasi yang lainnya. Oke.
Nah, setelah selesai, ingat bahwa minimum P yang diinginkan adalah 3, maka bisa kita identifikasi untuk kombinasi-kombinasi yang ada itu, apakah jumlahnya lebih besar sama dengan 3. Jika ya, maka kelas-kelas inilah yang kita pilih. Misalnya, brokoli dengan green peppers. Totalnya ada 4, maka kita ambil karena memenuhi syarat minimal. Brokoli dengan corn tidak kita ambil karena di bawah 3. Demikian juga brokoli dengan asparagus. Namun, brokoli dengan bean kita ambil karena nilainya B-nya sama dengan 3. Demikian juga dengan green peppers dan corn. Green peppers dengan tomato dan green peppers dengan bean. Hal yang sama juga berlaku untuk corn dan squash, corn dan tomato, corn dan bean. Kebetulan nilainya lebih dari 3 semuanya, lebih besar sama dengan 3. Oke, dari tahapan ini kita bisa mendapatkan tabel yang kedua, himpunan set yang kedua, yakni ini. Jadi brokoli dan green peppers, brokoli dengan bean, green pepper dengan corn, dan seterusnya. Ya, kombinasinya lebih sedikit karena tidak semua himpunan item setnya kita ambil. Nah, selanjutnya untuk memasuki K item set yang ketiga, nah, perhatikan ini ada penjelasan di sini. Kombinasi dari item set dalam F2 dapat kita gabung untuk membentuk 3 item set. Ya, jadi K sama dengan 3. Item set yang digabungkan adalah item set yang memiliki kesamaan pada K sama dengan 1. Misalnya ini ya, brokoli dengan green peppers, brokoli dengan bean. Maka kalau kita gabungkan menjadi satu item set, yakni karena brokoli sama, maka kita gabung menjadi 3 item setnya, brokoli, green peppers, dan bean. BR, GR, DE. Nah, kita amati dari F2 ini, kemudian mengacu pada guideline ini, kita mendapatkan untuk K sama dengan 3, atau gabungan himpunan dalam 3 unsur, yang terbentuk adalah ini. Brokoli, green peppers, dan bean. Green peppers, corn, dan tomato, green peppers, corn, dan bean, green peppers, tomato, dan bean, sampai dengan asparagus, squash, dan bean. Ya, jadi punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kombinasi terakhir untuk K sama dengan 3. Untuk pemetaan di mana K sama dengan 3, prosesnya pun masih tetap sama seperti pemetaan yang sebelumnya. Jadi, siapkan tabel dengan field-field sama seperti field kombinasi item yang dihasilkan dari pemetaan K sama dengan 2 yang memenuhi syarat minimal. Jadi, kebetulan yang pertama adalah brokoli, green peppers, dan bean. Data BR, GR, dan BE kita dapatkan dari tabel utamanya. BR, GR, dan bean. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam tabel sini. Oke. Nah, jika sudah sama, berikutnya adalah kita identifikasi keberadaan di mana transaksi itu menjual ketiga item itu secara bersamaan. Masih sama, menggunakan fungsi N. Ya, ini saya kalikan untuk field brokoli, green peppers, dan bean. AP2 kali AG2 kali AR2. Oke, kemudian kita jumlahkan, kita mendapati dalam 14 transaksi terdapat 2 kali penjualan yang menjual secara bersamaan 3 item barang tersebut. Oke, selanjutnya garap juga untuk kombinasi yang kedua,
green peppers, corn, dan tomato. Data di copy dari masternya, kemudian kita kenakan fungsi n, kita ketemu dengan jumlah atau frekuensi k item set untuk k sama dengan 3, di mana item yang dimaksud adalah green pepper, corn, dan tomato. Oke, seperti yang tadi kita lihat, proses di K2 menghasilkan 8 kombinasi, maka ini pun akan ada 8 tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di tahapan yang terakhir sama juga, kita akan identifikasi item set frekuensinya yang lebih besar atau sama dengan 3. Ini tidak, ini tidak, ini tidak. So, bisa diperhatikan tabel-tabel yang pada bagian identifikasi penjualan sekaligus saya beli blok warna seperti ini, inilah yang kita pilih sebagai kombinasi item set yang melebihi minimum requirement, yakni lebih besar sama dengan 3. Oke, dari tabel di atas, di mana K sama dengan 3, didapati frekuensi item set yang lebih besar dari P, 3 ya ini ya, itu adalah corn, tomato, bean, dan asparagus, squash, bean. Ya, kebetulan di 2 tabel terakhir ini. Oke, nah kemudian kombinasi dari item set F3 sebenarnya dapat kita gabungkan untuk mendapatkan calon di 4 item set. Namun sepertinya hal ini tidak terpenuhi karena tidak ada 2 item yang sama pada masing-masing himpunan yang terbentuk. So, dengan demikian, untuk membentuk K sama dengan 4, sepertinya tidak bisa dipenuhi. Oke, jadi F4-nya adalah himpunan kosong. Ya, berarti selesai sudah proses pemetaan kita dari K1, K2, hingga K3. Nah, selanjutnya berarti berbekal pada kombinasi 2 set himpunan ini, kita akan menghitung rule yang nanti akan menjadi suggestion kita. Oke, nah yang bisa menjadi suggestion kita nanti kemungkinannya adalah ini. Oh, sorry, saya tuliskan di bawahnya. Nah, ini. Jadi kita menentukan antecedent dan konsekuennya dari pola yang terbentuk. So, pola terakhir adalah ini, yang terbentuk terakhir. Jadi mungkin saya warnai dengan kuning. Nah, ini yang terakhir. Kemudian kita coba susun dalam bentuk if rule, di mana kita bisa menggunakan kombinasi jika membeli corn dan membeli tomato, maka akan membeli bean. Atau kita akan mungkin juga mendapatkan kombinasi jika membeli corn dan membeli bean, kemudian membeli tomato. Atau kemungkinan yang terakhir, jika membeli tomato dan bean, kemudian membeli corn. Jadi ini membentuk 3 if rule. Demikian juga dengan item set yang kedua, himpunan item set yang kedua. Untuk K sama dengan 3, kita mendapati kemungkinannya AS dan SI beli BE, AS dan BE beli SI, BE dan SI kemudian beli AS. Nah, dari 6 rule ini, mana yang akan kita pilih? Maka selanjutnya kita akan menghitung seberapa besar support dan confidence dari ke-6 kombinasi ini. Oke, selanjutnya kita bisa beralih ke pola tabel seperti ini. Antecedent dan consequence, kemudian berapa supportnya kita hitung, berapa confidence-nya, dan berapa perkalian support dan confidence-nya. Untuk diketahui, jadi untuk fungsi support dan confidence bisa dilihat rumusnya ada di sheet yang ke-1. Ini yang sudah kita bahas tadi di awal. Oke, sekarang kita akan hitung. Untuk fungsi support misalnya, fungsi support ingat, jadi merupakan rasio jumlah dari 3 item ini terbeli
dibanding dengan jumlah transaksi yang ada. Jadi jumlah untuk corn, tomato, dan bean sama dengan 3. Dapat dari mana? Kita bisa lihat dari tabel ini ya. Nih. Apa tadi? Corn, tomato, dan bean. Nah, corn, tomato, dan bean itu 3. Oke. Corn, tomato, dan bean 3. Ingat, jumlah datanya 14. Dan jumlah dari corn dan tomato, antecedennya adalah corn dan tomato sama dengan 4. Dapat dari mana ini? Kita cek saja corn dan tomato yang dibeli secara bersamaan. Nah, ini corn dan tomato yang bersamaan 4. Oke. Nah, berbekal dari informasi ini, kita bisa menghitung berapa support dan confidence-nya. Support untuk corn dan tomato, kemudian membeli bean, adalah 3/14. Jadi jumlah atau frekuensi kemunculan ini di 14 transaksi. 21% ya, karena muncul 3 kali. Jadi 3/14. Kita set dalam format persentase. Kemudian confidence-nya dari 3 penjualan itu, dari 3 temuan bahwa corn, tomato, dan bean dijual bersamaan, itu kita lihat confidence-nya berapa yang membeli corn dan tomato, kemudian bersamaan itu membeli juga bean. Oke, rumusnya adalah antecedent-nya, jumlah antecedent-nya 3, jumlah antecedent-nya 4, kemudian confident jumlah transaksi yang mengandung X dan Y. Berarti jumlah transaksi yang mengandung corn, tomato, dan bean, 3 ya, dibagi dengan total transaksi yang mengandung X. X itu adalah antecedent, di mana antecedent-nya adalah corn dan tomato. Sehingga 3 dibagi corn dan tomatonya 4. 3/4. Confidence-nya 75%. Oke, saya ulangi lagi. Mungkin menggunakan contoh yang ini. Menghitung support-nya. Support-nya adalah, kalian bisa lihat di sheet 1 lagi kan. Support-nya adalah jumlah transaksi yang mengandung X. Ingat, X-nya adalah semuanya. Oke. Kemudian dibagi total transaksi yang ada. Oke. Oke, ini asparagus, squash, dan bean. Asparagus, squash, dan bean ada 4. Oke, dibagi jumlah transaksi yang ada, 14. Oke, 29%. Confidence-nya adalah jumlah transaksi dari 3 item ini, asparagus, squash, dan bean, dibagi dengan antecedent-nya, asparagus dan squash saja, ada 5. Dapat dari mana asparagus dan squash? Dilihat di K sama dengan 2. Asparagus dan squash. Asparagus dan squash nilainya 5. Itu yang kita masukkan ke sini. So, 4/5, 80%. Oke. Nah, demikianlah sebenarnya posisi rule yang terbentuk. Namun demikian, supaya tidak terlalu banyak varian, maka biasanya akan ada nilai limit yang harus terpenuhi. Jika nilai limitnya, misalnya, yang sering digunakan sebagai nilai limit adalah nilai confidence-nya, misal nilai limitnya adalah 80%, maka tentunya yang kita masukkan hanya ini saja. Ya, jadi asosiasi yang terbentuk adalah jika seseorang membeli asparagus dan squash,
biasanya dia membeli beans. Atau jika seseorang membeli asparagus dan bean, maka dia membeli squash. Kebetulan kedua nilai ini sama-sama paling tinggi, ya, dan sama-sama dalam ukuran confidence-nya 80%. Jadi inilah mungkin yang menjadi top suggestion apabila nilai limit confidence yang diinginkan adalah 80%. Tetapi jika nilai confidence-nya adalah 75%, maka kita bisa memasukkan 1, 2, 3, 4. Ada 4 suggestion ini yang kita jadikan sebagai hasil dari association mining. Oke, udah? Ya, demikian tadi paparan untuk association rule, cukup singkat karena memang cukup mudah, tetapi tentunya akan sangat lebih paham lagi kalau ini kita ulangi lagi dalam bentuk latihan-latihan yang berbeda. Oke, ya namanya latihan tentunya data yang digunakan ini data yang cukup sedikit. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi di supermarket yang sebenarnya. Tentunya kombinasi-kombinasi produk yang dijual dari produk-produk yang disediakan akan muncul lebih variatif lagi. Bisa jadi transaksi yang kita gali nanti itu di atas angka 500 transaksi, ya, supaya kita bisa mendapatkan pola-pola yang memang lebih akurat. Oke, demikian. Silakan dicoba dan diskusikan lewat forum di LMS kita. Terima kasih.